Assalamualaikum, anak-anak ibu yang hebat. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Tetap semangat belajarnya. Bertemu kembali dengan Ibu Neni dalam belajar ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang bioteknologi. Langsung saja kita ke tujuan pembelajaran hari ini ya. Setelah mempelajari materi kali ini, Ibu harap kalian mampu 1. Menjelaskan pengertian bioteknologi. 2. Menjelaskan tentang bioteknologi konvensional. 3. Menjelaskan tentang bioteknologi modern. Dan yang keempat, menjelaskan manfaat dan dampak bioteknologi. Coba kalian amati gambar ini. Ini adalah gambar tempe mendoan. Tempe ini rasanya enak loh. Kalian pernah makan kan? Ini bahan dasarnya adalah tempe. Ya, tempe terbuat dari apa ya? Siapa yang tahu? Ya, terbuat dari kacang kedelai. Tempe dibuat dengan cara fermentasi atau peragian. Fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan. Mikrobia yang terlihat dalam fermentasi tempe adalah beberapa jenis kapang seperti Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae yang dikenal sebagai ragi tempe. Anak-anak, apakah kalian tahu cara pembuatan tempe? Nah, pembuatan tempe ini adalah contoh dari bioteknologi. Apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi? Ya, bioteknologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi, tapi berupa mikroorganisme yang udah baik banget mau membantu bioteknologi. Mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi bisa dalam keadaan utuh atau hanya sebagian. Ada 2 jenis bioteknologi. 1. Bioteknologi konvensional. Dan yang kedua, bioteknologi modern. Nah, sekarang kita bahas ya tentang bioteknologi konvensional. Ya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang sudah diterapkan sejak ilmu pengetahuan belum berkembang pesat. Bioteknologi konvensional terbatas pada peran mikroorganisme melalui proses fermentasi dalam skala kecil dan proses pembuatannya masih sangat sederhana. Ini adalah beberapa contoh bioteknologi konvensional.
yaitu diantaranya roti, ya, yang kalian ibu rasa kalian sering memakan roti ya. Nah, roti ini dari bahan dasar biji sereal dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Aktivitas ragi roti di dalam adonan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain enzim-enzim protase, lipase, invertase, dan maltase, kandungan air, suhu, pH, gula, dan garam. Enzim protase dapat mengurangi kekuatan jaringan zat gluten sehingga adonan menjadi lebih mudah untuk diolah. Sedangkan enzim lipase berfungsi melindungi sel-sel ragi roti sewaktu menjadi spora. Tempe dibuat melalui fermentasi kedelai dengan menggunakan bantuan jamur Rhizopus sp. Ini adalah cara pembuatan tempe. Keju dari bahan dasar susu murni dengan bantuan bakteri Lactobacillus dan Streptococcus. Ya, sekarang kita belajar mengenai keju, bagaimana prosesnya. Di sini proses bioteknologi yang terjadi dalam pembuatan keju adalah mengasaman, pengentalan, pengolahan dadi, dan pematangan. Secara garis besar, proses pembuatan keju bertujuan untuk memisahkan kandungan padatan yang terdapat dalam susu. Pemisahan ini dilakukan dengan cara pengentalan. Kemudian sekarang kita beralih ke yogurt, ya. Saya rasa kalian juga sering meminum yogurt. Nah, ini sekarang prinsip pembuatan yogurt. Prinsip pembuatan yogurt adalah fermentasi susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua macam bakteri tersebut akan menguraikan laktosa atau gula susu menjadi asam laktat, berbagai komponen aroma dan cita rasa. Ya, sekarang contoh yang lainnya adalah mentega. Ya, mentega itu berasal dari bahan dasarnya itu susu segar dengan bantuan bakteri Streptococcus lactis dan Leuconostoc. Bagaimana cara pembuatannya? Di sini pada pembuatan mentega ini menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lactonastoceremoris. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Selanjutnya, susu diberi cita rasa tertentu dan lemak menteganya dipisahkan. Lapisan atas berupa bekuan bernama kepala susu dan lapisan bawah merupakan cairan. Nah, itu tadi kalian belajar mengenai bioteknologi konvensional. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan lagi mengenai yang kedua tadi, yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah sejumlah teknik yang melibatkan manipulasi gen, sel, dan jaringan hidup secara sengaja dengan cara yang dapat diprediksi
dan dikendalikan. Tujuannya untuk mengubah organisme atau menghasilkan jaringan modern. Nah, untuk contoh-contohnya yaitu contoh dari bioteknologi di sini adalah bayi tabung. Ya, bayi tabung yang merupakan hasil fertilisasi secara in vitro. Ovum dan sperma dipertemukan dalam sebuah wadah sehingga terjadi pembuahan. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah hormon insulin. Hormon insulin yang diperoleh melalui teknologi plasmid dalam rekayasa genetik. Contoh yang lainnya lagi adalah domba Dolly yang merupakan hasil cloning atau transfer inti sel autosom. Nah, sekarang kita selanjutnya akan membahas manfaat bioteknologi. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bioteknologi itu adalah ilmu yang dirancang untuk menghasilkan banyak manfaat bagi manusia. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang kita peroleh dengan adanya bioteknologi, yaitu 1. Menghasilkan antibiotik dengan memanfaatkan jamur melalui serangkaian proses. Yang kedua, meningkatkan hasil produksi dalam bidang perkebunan, pertanian, serta perikanan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pangan. Dan kemudian yang ketiga, mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme, misalnya bakteri dalam kegiatan daur ulang. Selanjutnya yang nomor 4, menghasilkan vaksin dengan menggunakan bantuan virus. Dan yang kelima, membuat pupuk yang terbuat dari bahan-bahan hayati dengan memanfaatkan mikroba untuk membantu proses penyerapan unsur hara. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas dampak bioteknologi. Bioteknologi tidak hanya hadir dengan sederet manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dan dampak negatif dari bioteknologi. Yang pertama, dampak positif. Meski memiliki dampak negatif, namun pada kenyataannya bioteknologi menghasilkan berbagai dampak positif bagi kehidupan manusia. Beberapa di antara dampak tersebut telah disebutkan sebagai manfaat bioteknologi. Berikut ini merupakan dampak positif dari bioteknologi, antara lain yang pertama, menghasilkan produk makanan yang inovatif dengan memanfaatkan bantuan bakteri dan jamur. Proses ini biasanya dikenal sebagai fermentasi. Yang kedua, membantu untuk menciptakan tanaman yang bersifat kebal terhadap hama,
yang sering menyerang tanaman sejenisnya. Dengan begitu, kualitas tanaman yang dihasilkan lebih tinggi, menghasilkan penemuan baru dalam bidang medis seperti berbagai jenis obat-obatan dan vaksin yang menggunakan bantuan virus yang sudah dinonaktifkan. Selanjutnya, yang kedua adalah dampak negatif. Kalau yang tadi, yang pertama adalah dampak positif. Bioteknologi juga mempunyai dampak negatif bagi kehidupan. Hal ini sebenarnya wajar, khususnya pada beberapa jenis produk hasil penerapan bioteknologi. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif dari bioteknologi, yaitu 1. Memicu hilangnya plasma nufta. Dalam hal ini, makhluk hidup normal karena yang diproduksi dan dibudidayakan hanya makhluk hidup tunggal saja. Kemudian yang nomor 2 ya, sekarang yang nomor 2 menyebabkan alergi terhadap tubuh kita. Gen asing yang digunakan sebagai bahan untuk membuat makanan dan minuman serta obat-obatan biasanya ada yang tidak bisa diterima oleh tubuh. Nah, demikian materi kita hari ini. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.